Tuhan keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, dalam perjalanan, kemudian sudah sampai di pintu gerbang tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan berbicara kepada Yosua yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Musa memimpin dalam perjalanan, tapi Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian. Mereka akan memasuki sebuah realitas baru, hidup di tanah perjanjian, hidup di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu adalah kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kehidupan ketika mereka ada di Mesir, di perbudakan, dan kehidupan ketika mereka 40 tahun berjalan di padang gurun. Satu kehidupan yang berubah. Mereka tidak lagi akan bergerak, mereka akan berdiam di sana, akan bercocok tanam, akan mengembangkan kehidupan, akan menjalankan kehidupan yang sungguh-sungguh berbeda dengan kehidupan ketika mereka ada di dalam perjalanan. Ketika memasuki momen yang penting ini, saat ketika mereka memasuki realitas yang baru itu, Tuhan berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, jangan kecut hati karena Allah menyertai. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk melakukan kebaktian pemberkatan nikah. Kita akan mendukung dan ikut mendoakan bersama kedua saudara kita, Wawan Prasetyo dan Giska Nazelia, yang akan memasuki kehidupan pernikahan. Kehidupan pernikahan ini adalah sebuah realitas baru yang berbeda dengan kehidupan kalian pada saat sebelum kalian menikah. Satu realitas yang akan sangat berbeda sekali yang akan kalian jalani. Sekarang kalian tidak lagi sendiri. Kalian sudah berdua. Dan dalam posisi berdua maka tidak ada lagi yang bisa diputuskan sendiri. Kalau dulu bisa memutuskan, hari ini saya mau pergi kemana, hari ini saya mau makan di mana, hari ini saya mau mengerjakan apa. Tapi sekarang apa yang kita putuskan harus kita komunikasikan dengan pasangan hidup kita. Kita harus berbicara dengan pasangan hidup kita supaya pasangan hidup kita tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita buat. Kalaupun kita memutuskan sesuatu, keputusan itu juga harus kita beritahukan, harus kita komunikasikan. Kalau keputusan itu menyangkut kepentingan bersama, keputusan itu harus dibuat secara bersama. Kita mau tinggal di mana, kita mau makan apa hari ini, kita mau lakukan apa saat ini. Tapi kalaupun berkaitan dengan diri kita, kita juga tidak bisa memutuskannya sendiri. Karena ada sekarang pasangan hidup yang bersama dengan kita. Itu suatu hal yang biasa di dalam hidup keluarga. Kalau dulu saya suka-suka saya mau pakai baju seperti apa, mau pakai warna seperti apa, mau pakai parfum kesukaan saya. Tapi sekarang saya tidak bisa lagi lakukan itu. Karena di rumah ada istri saya. Dan ketika istri saya yang sekarang ini sangat alergi dengan wangi-wangi tertentu, saya harus menyesuaikan diri. Oke, saya harus tanya dulu istri saya mau pakai parfum ini, suka enggak? Kalau istri saya bilang suka, baru saya pakai. Ya, karena saya tidak bisa lagi lakukan itu untuk diri saya sendiri. Ada istri saya yang sama-sama, yang jalan sama-sama, yang hidup sama-sama, yang
Saya nggak mau karena keegoisan saya, lalu kemudian dia harus berkorban. Sebab kalau saya begitu, nanti istri saya juga begitu. Suka-sukanya dia, suka-sukanya saya. Bagaimana kehidupan keluarga seperti itu? Hidup keluarga nggak seperti itu. Kita harus mempertimbangkan pasangan hidup kita. Kita nggak lagi sendiri. Ya, pendapat dia, perasaan dia, kehendak dia harus jadi pertimbangan untuk kita lakukan, bahkan tadi yang saya katakan untuk diri kita sendiri. Ya, saya juga harus menyesuaikan. Oh, ternyata istri saya nggak suka kalau saya pakai baju warna apa, ya ikutin. Ya, kita tidak lagi bisa memutuskan sendiri, karena ketika saya memutuskan saya mau menikah dengan dia jadi bagian kehidupan saya, maka saya harus mempertimbangkan dia dalam segala hal yang saya putuskan dan yang saya lakukan. Kita tidak lagi bisa berpikir hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus berpikir untuk bersama-sama. Dan itu adalah realitas yang baru. Ya, realitas yang buat sebagian kita yang sudah menikah kita sudah tahu, itu kita sudah jalani. Tapi buat Wawan dan buat Giska, ini satu realitas yang baru. Dan memasuki realitas yang baru seperti itu bukan hal yang mudah. Nah, karena itu penting yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, untuk diingat dalam memasuki realitas baru itu. Paling tidak dari nasihat Tuhan kepada Yosua, saya ingin mengungkapkan ada 4 hal yang perlu diingat. Kenapa 4? Karena sekarang ini nggak boleh 1, nggak boleh 2, nggak boleh 3. Nanti artinya jadi beda kalau 1, 2, 3. Jadi 4 aja ya, supaya tidak diartikan apa-apa. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu, kata Tuhan kepada Yosua. Jadi itu juga yang harus dilakukan oleh Wawan dan Giska, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa sih harus kuat? Karena kehidupan pernikahan itu tidak selamanya baik-baik saja. Ya, sama seperti kehidupan kita semua. Kita bisa sakit, bisa mengalami kegagalan, bisa kecelakaan yang kita tidak kehendaki, bisa kena musibah, begitu ya, dan itu berimbas pada kehidupan keluarga. Dan karena itu kita harus menguatkan hati, meneguhkan hati, supaya dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang umum itu, kita tetap ada dalam kebersamaan. Tidak muncul kesalahpahaman, ya, kita terus bisa membina kesehatian untuk menghadapi semua itu sekarang secara bersama-sama. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, bertindaklah hati-hati dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tuhan mengingatkan kepada Yosua, ya, dan bangsa Israel, di situasi yang baru itu jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Lakukanlah kehidupan yang benar, yang lurus, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya juga mau mengatakan realitas baru buat Wawan dan Giska adalah kehidupan pernikahan yang nantinya akan banyak menghadapi godaan-godaan, baik godaan dari dalam diri kita sendiri maupun godaan dari luar. Ya, godaan dari dalam diri sendiri untuk saya maunya dilayani, saya maunya dikasihi, saya maunya diperhatikan, saya maunya diutamakan. Itu godaan-godaan egois yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya suami, saya kepala keluarga, saya juga istri, saya harus diperhatikan, gitu, harus dipenuhi segala hal yang saya minta, yang saya mau. Nah, egois itu bisa merasuki kehidupan kita. Karena itu Tuhan mengingatkan hati-hati terhadap godaan itu. Jangan sampai kita menyimpang dari yang Tuhan kehendaki. Ya, jangan mau tergoda pada hal-hal yang memperburuk kehidupan pernikahan kita.
Belum lagi kehidupan pernikahan pasti akan menghadapi juga godaan-godaan dari luar, ya, dari lingkungan kita. Misalnya ini godaan-godaan dari luar, bisa saja teman-teman yang ngajak melakukan aktivitas di luar, lalu nanti saya ada istri saya harus bilang dulu sama istri saya, ngapain sih bilang-bilang, kenapa jadi takut sama suami gitu ya. Atau istri yang diajak, ayo yuk kita arisan, ayo yuk kita shopping, harus ke apa, pas mau beli sesuatu, sebentar saya harus tanya dulu sama suami saya gitu. Masa kamu mau diatur gitu ya. Godaan-godaan dari teman itu bisa membuat kita mengingkari